Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini saya telah diberi kesempatan untuk menjadi host pada sesi coaching ruang kolaborasi pada pagi hari ini. Di sini di kasus 1 saya akan membacakan tentang seorang guru sangat memahami bisa Rina, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato menggunakan bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Sekarang saya akan memperkenalkan yang menjadi coach pada kasus 1 ini, yaitu Ibu Salama, serta yang menjadi coach Saiful Rizal, dan yang menjadi pengamat Ibu Yunitawati dan coach saya sendiri. Baik, kita akan mempersilahkan Bu Salamah dan Pak Saiful untuk mempraktikkan coaching hari ini. Silakan Pak. Saiful. Ya Bu. Bisa nanti kamu berjumpa dengan Ibu sebentar? Bisa Bu. Ada apa Bu? Nanti aja kamu ke ruangan Ibu waktu istirahat ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, masuk Saiful. Ada apa Ibu panggil saya? Begini Saiful, Ibu mau membicarakan masalah tentang lomba pidato bahasa Inggris yang kamu ikuti. Ibu lihat kamu sepertinya agak ragu-ragu untuk mengikuti lomba tersebut. Sebenarnya bukan. Ini ingin saya ceritakan sama Ibu, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana Bu. Kalau begitu, sekarang coba kamu ceritakan ke Ibu. Siapa tahu melalui diskusi ini Ibu bisa membantu Saiful. Tapi sebelumnya Ibu bertanya dulu sama Saiful. Nanti apa yang Saiful harapkan setelah diskusi kita kali ini? Iya Bu. Nanti setelah saya berdiskusi dengan Ibu, mudah-mudahan saya bisa mengikuti lomba pidato ini Bu. Jadi Bu, gini Bu, kenapa saya nggak ikut lomba? Karena saya membawa nama sekolah Bu, saya takut kalah nanti saya malu Bu. Oh begitu. Bisa kamu ceritakan kepada Ibu apa yang membuat Saiful takut? Ini Bu, saya Bu nggak berani berdiri di depan Bu. Berdiri di depan kawan aja saya takut Bu, gemetaran, keringatan. Apalagi berdiri di depan orang ramai Bu. Saya takut. Oh baik-baik. Sekarang alasan Saiful takut berbicara di depan orang banyak apa? Saya Bu nggak pernah latihan Bu, tapi kalau saya sering-sering latihan Bu, rasa gemetar saya hilang Bu. Jadi saya harus banyak-banyak latihan Bu. Oh iya. Berarti Saiful harus latihan dulu sebelum tampil. Kira-kira bagaimana Saiful bisa menguasai materi itu? Jadi gini Bu, saya harus latihan dulu Bu. Mungkin di rumah saya bisa latihan, di sekolah juga bisa latihan. Mungkin Ibu nanti bisa bantu saya buat jadwal untuk latihan di sekolah Bu. Jadi
dengan sering-sering saya berlatihan, mudah-mudahan saya bisa mengikuti lomba ini, Bu. Oh, iya, bagus sekali itu. Seharusnya memang seperti itu. Jadi untuk menghilangkan rasa takut Saiful, berarti Saiful harus bisa memahami isi teks pidato tersebut. Caranya dengan latihan berulang-ulang. Sudah bagus itu. Itu sudah merupakan solusi yang Saiful dapatkan sendiri. Insya Allah itu akan membantu. Terus untuk latihannya bagaimana rencana Saiful? Rencananya begini, Bu. Saya akan latihan dengan jadwal rutin di rumah dan di sekolah, Bu. Dan juga saya akan mencoba menonton YouTube, Bu. Di mana di YouTube itu, Bu, banyak lomba-lomba yang juara, Bu. Ada juara tingkat nasional, kabupaten, bahkan internasional, Bu. Jadi saya bisa mempelajarinya dari YouTube, Bu. Dengan saya pelajari dari YouTube, jadi saya mampu menguasai bahan pidato bahasa Inggris, Bu, nanti yang kita ikut di tingkat kabupaten. Betul sekali. Solusikan atas masalah yang Saiful hadapi, melihat contoh-contoh pidato di YouTube. Kemudian setelah latihan rutin itu Ibu yakin Saiful akan dapat hasil yang baik, karena Ibu yakin di samping latihan yang rutin Saiful, kemudian kemampuan yang sudah Saiful miliki, insya Allah hasilnya akan gemilang. Nah, kira-kira apa komitmen Saiful terhadap rencana aksi yang akan Saiful jalankan? Komitmennya, Bu, saya akan berlatihan rutin dengan mempelajari dari YouTube, dan saya, Bu, butuh dukungan juga dari Ibu dan dari kawan saya, dukungan kawan sebangku dengan saya, Bu, yang mana si Amir yang selalu mendukung saya. Dan saya di rumah akan diingatkan oleh orang tua saya, Bu. Di sekolah saya minta bantuan dari Ibu untuk membuat jadwal buat saya untuk latihan, dan Ibu harus mengingatkan saya untuk latihan, Bu. Bagus, insya Allah itu Ibu akan membantu Saiful, dan Ibu akan bahasa Inggris untuk membuat jadwal untuk Saiful. Ya, nah, sekarang kapan rencananya akan dilaksanakan? Rencananya, Bu, sepulang dari sekolah siang ini saya akan lakukan latihan di rumah dengan orang tua dan kakak saya di rumah, Bu. Besok saya lakukan latihan di sekolah, Bu, bersama kawan saya si Amir, Bu. Ya, bagus itu Saiful. Nanti Ibu juga akan secepatnya berembuk dengan guru bahasa Inggris. Kemudian kalau nanti Saiful perlu bantuan Ibu, jangan segan-segan mencari Ibu di kantor. Lalu siapa yang akan Saiful ajak nanti untuk mengingatkan acara Saiful ini, acara aksi Saiful ini? Kawan saya, Bu, itu kawan sebangku saya, itu si Amir, Bu. Saya akan mengajak si Amir untuk selalu mendukung saya dalam kegiatan ini dan mengingatkan saya pada saat latihan di sekolah, Bu. Ya, baik Saiful. Luar biasa. Semoga dengan diskusi kita kali ini, permasalahan Saiful bisa selesai ya. Iya, Bu. Dan Ibu harapkan Saiful harus tetap semangat. Jadi rasa takut itu akan hilang apabila kita sudah memahami apa yang mau kita sampaikan, dan itu semua kita dapatkan dengan cara latihan rutin. Itu sudah bagus Ya, Bu. untuk persiapan lomba Saiful. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Saya, Bu, setelah saya curhat sama Ibu, jadi perasaan saya sekarang saya lebih pede, Bu, untuk ikut lomba, dan saya lebih berani, Bu, untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Terima kasih, Bu, sudah mau dengar curhat saya, Bu. Alhamdulillah. Memang saya harus mau atau memang harus tetap bersedia mendengar keluhan anak-anak Ibu. Apalagi Saiful lagi punya masalah.
Alhamdulillah dengan pertemuan kita kali ini, Saiful sudah mulai hilang ragunya kan? Dan yang perlu Saiful ingat lagi, untuk ikut lomba itu kita tidak perlu merasa malu apabila kita gagal. Karena dalam suatu ajang perlombaan nanti Saiful akan mendapat tambahan ilmu dan pengalaman dari teman-teman sekolah yang lain. Ya Saiful ya, jadi kalau kita gagal, kalau Saiful gagal nanti itu tidak membuat nama sekolah malu ya, itu harus dipahami ya Saiful. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Saya balik lagi Bu ya, karena udah siap posisi nih Bu. Ya, terima kasih Saiful sudah mau berjumpa dengan Ibu. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Salamah yang berperan sebagai coach dan kepada Pak Saiful yang berperan sebagai coach. Luar biasa ya kolaborasi antara kedua CGP ini. Jadi sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada pengamat kami yaitu Ibu Yunitawati. Kepada Ibu Yunita, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada proses coaching ini saya selaku pengamat akan memberikan beberapa umpan balik terkait proses coaching yang sudah dilakukan oleh dua teman kita tadi, yaitu Ibu Salamah selaku coach dan Pak Saiful selaku coachnya. Di sini dalam proses coaching ini menurut saya langkah-langkah dalam model Tirtanya sudah termuat, di mana tujuan menyampaikan coachingnya di sini juga sudah disebutkan dengan jelas pada tujuannya tadi. Jadi di mana coachnya menanyakan kepada coach apa tujuannya melakukan diskusi tersebut. Kemudian untuk identifikasi, yaitu di mana coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coach. Di sini coach sudah meminta pertanyaan kepada coachnya dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka. Kemudian di sini juga identifikasinya dengan menanyakan perasaan apa yang dirasakan oleh coach di sini yaitu murid tentang hal bagaimana keraguannya dalam mengikuti lomba pidato. Kemudian di sini coach juga sudah mampu membuat coach untuk membangun komitmen secara mandiri. Kemudian dari aksi nyatanya, rencana aksinya, di sini juga sudah terlihat bahwasanya coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini terlihat di mana coach berkomitmen untuk membuat rencana atau jadwal latihan yang nanti akan disusun supaya coach ini lebih siap dalam mengikuti lomba. Kemudian juga terjalinnya komunikasi yang baik antara coach dengan coach juga sudah bagus. Kemudian bagaimana membuat proses penjadwalan untuk latihan di sini merupakan sebuah rencana aksi yang sudah sangat terlihat. Kemudian dari segi tanggung jawab di sini juga seorang coach juga sudah sangat baik ya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini coach juga sudah mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dari segi tanggung jawab sebagai coach di sini juga sudah sangat membantu coach untuk menjalankan komitmen yang sudah dibuat.
Demikian menurut saya dari observasi saya terkait proses coaching dari teman kita tadi. Saya kira hanya itu saja catatan kecil dari saya tentang pengamatan proses coaching hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Bu Yunita yang telah memberikan pengamatannya terhadap praktek coaching tadi. Baik, praktek coaching ini memang proses praktek yang luar biasa ya, yang dikaitkan dengan kita. Semoga kita bisa implementasikan ke sekolah kita terkait praktek coaching ini. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan CGP yang Pak Polda Jawa Utara, hari ini kami akan berperan menyelesaikan kasus kedua, di mana saya Saifullah sebagai host dan Ibu Salamah sebagai coach, Ibu Nita sebagai coach. Di mana kasus kedua ini saya akan membacakan kasus yang akan diperankan oleh Ibu Nita dan Ibu Salamah. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Saya kembalikan kepada Ibu Nita dan Ibu Salamah untuk melakukan peran sebagai coach dan coachee. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Salamah menghubungi Ibu. Maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Boleh nggak Bu? Saya mau ngobrol sebentar dengan Ibu. Boleh, tentu saja boleh. Ada apa nih? Baiklah, ada yang mau diceritakan kah? Iya Bu, gini Bu, akhir-akhir ini saya di kelas merasa kurang nyaman Bu. Ada satu mata pelajaran yang saya tidak nyaman Bu. Oh gitu ya. Baik, tapi sebelum kita lanjut diskusi kita ini, apa nih yang ingin Salamah capai setelah kita diskusi nanti? Ada nggak? Iya Bu, saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oke, selain ingin mendapatkan solusi, apakah ada yang lain? Iya Bu, saya kan bingung Bu. Mengapa ya Bu, saya diperlakukan tidak adil oleh Ibu Fauzi? Kira-kira apa yang harus saya lakukan Bu? Gitu ya. Baik, sebelumnya boleh nggak kamu ceritakan ke Ibu dulu apa yang Salamah rasakan sekarang ini? Gimana perasaannya? Saya sedih Bu. Saya sedih karena Bu Fauzi memperlakukan saya tidak adil Bu. Gitu ya. Kenapa Salamah berpikir seperti itu? Gini Bu, Bu Fauzi kan ada membuka les privat. Jadi teman-teman di kelas semuanya pada ikut les privat Bu Fauzi. Kecuali saya Bu. Saya merasa tidak nyaman karena ketika Bu Fauzi masuk ke dalam kelas mengajar, itu selalu menyindir anak-anak yang tidak mengikuti les privatnya Bu. Jadi saya merasa sedih Bu. Oh, begitu ya. Terus selain tidak nyaman,
apakah ada hal lain yang dirasakan oleh Salamah kira-kira selain tidak nyaman? Ada Bu, saya juga merasa nilai yang diberikan sama Ibu Fauzi itu juga tidak adil Bu. Oh, Karena anak-anak yang mengikuti les privat beliau itu nilainya lebih baik dari saya Bu. Padahal sebelumnya saya itu selalu dapat nilai yang lebih baik daripada yang lain Bu. gitu ya. Baiklah. Setelah adanya masalah ini, adakah Salamah sudah menempuh langkah apa saja yang mungkin Salamah sudah lakukan untuk menyelesaikan ini sebelumnya? Belum Bu, tapi rasanya bukan kalau untuk menjawab soal-soal Ibu Fauzi itu saya sudah berusaha menjawab dengan benar Bu. Ya, Tapi nggak tahu saya Bu, kenapa nilai saya bisa rendah? gitu ya. Terus apakah Salamah pernah mendiskusikan hal ini langsung kepada Ibu Fauzi sebelumnya? Belum sih Bu. Gitu ya, baik. Sekarang menurut Salamah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Gini Bu, saya kan sudah ada nomor WA-nya Bu Fauzi. Ya, Rencana saya mau menanyakan langsung kepada beliau tentang permasalahan ini. terus mengapa belum dilakukan? Saya takut Bu, nanti Bu Fauzinya marah. Kenapa harus takut? Memang Bu Fauzinya pernah marah? Tidak sih Bu, Bu Fauzi itu baik. Apalagi kalau dalam menjelaskan pelajaran, mudah kita pahami Bu. Oke, kalau begitu, kalau tidak merasa kalau Bu Fauzinya tidak pernah marah, kenapa tidak coba Salamah lakukan saja dulu? Mungkin itu akan membantu menyelesaikan masalah ini. Gimana? Ya juga Bu ya, saya coba aja dulu Bu ya. Ya, Nanti saya hubungi melalui HP aja Bu ya. ya betul itu. Terus nanti setelah Salamah hubungi Bu Fauzinya nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Nanti saya akan hubungkan sama Bu Fauzi kenapa nilai saya itu bisa rendah. Nah, Kemudian saya akan menanyakan juga apakah ada hubungannya kalau kita tidak mengikuti les dengan nilai yang kita peroleh. ya, Itu Bu. ya betul itu. Menurut Ibu udah bisa itu. Nah, selain itu kira-kira apa nih kekuatan yang Salamah miliki sehingga Salamah yakin akan mendapat nilai tinggi meskipun tidak ikut les privat dengan Ibu Fauzi. Ada nggak kira-kira yang membuat Salamah yakin? Iya Bu, saya kan juara kelas dari kelas 10, kelas 11 saya selalu juara kelas. Dan saya juga selalu mempelajari soal-soal yang diberikan oleh Bu Fauzi itu dengan benar-benar. Biasanya memang nilai saya itu selalu tinggi, tapi itulah Bu, baru-baru ini aja setelah Bu Fauzi membuka les privatnya, nilai saya jadi rendah. Oh gitu. Oke, jadi udah sampai di sini nih. Kira-kira setelah ini apa saja nih yang mau dilakukan oleh Salamah? Ya Bu, saya akan menghubungi Ibu Fauzi. Terus saya nanti akan minta juga bantuan dari teman saya si Ani. Dia itu ada ikut les privatnya Bu Fauzi. Nah, bagus itu solusinya. Ibu juga setuju kalau memang nanti temannya bisa membantu. Atau kalau memang Salamah perlu bantuan Ibu untuk menyampaikan ke Bu Fauzi juga boleh. Iya Bu, nanti kalau saya berubah lagi, tapi insya Allah Bu, ini setelah Ibu
anjurkan untuk Mm-mm. bertemu langsung atau menghubungi Bu Fauzi, sepertinya saya udah agak tenang. Jadi saya nanti akan menanyakan langsung kepada Bu Fauzi Nah, bagus mengenai itu. paduka saya itu, Bu. Ya, bagus itu rencananya itu kan. Terus Ya. kalau sudah punya rencana seperti itu dan akan dilanjutkan, apa nih komitmennya yang akan dilakukan supaya rencana yang Salamah buat itu berjalan lancar? Ya Bu, pertama setelah berjumpa dengan Ibu ini, saya secepatnya akan menghubungi Bu Fauzi, Bu. Ya. Saya akan menanyakan perihal masalah saya itu. Kemudian saya juga akan memeriksa hasil jawaban soal ulangan saya kemarin itu. Ya. Nah, Itu Bu yang akan saya lakukan, Bu. ya bagus. Nah, lalu adakah yang menurut Salamah yang bisa membantu nih? Siapa nih yang bisa membantu mungkin dalam menjalankan komitmen ini? Adakah yang bisa membantu kira-kira menurut Salamah siapa? Itulah kawan saya si Ani, Bu. Ya, Ani ya, nanti coba komunikasikan dengan si Ani ya untuk mendiskusikannya lagi. Ya. Nah, sepertinya itu sudah sangat baik ya yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti diskusikan dengan Ibu Fauzi supaya Salamah tidak merasa terbebani, tidak merasa sedih dan tidak merasa diperlakukan tidak adil, sehingga Bu Fauzinya nanti juga akan tahu kenapa Salamah tidak bisa mengikuti les privatnya. Seperti itu ya. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah saya udah agak tenang karena Ibu sudah membantu saya, udah mendengar curhatan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu ya. Nanti kalau saya ada perlu lagi, boleh ya Bu ya? Boleh, saya ngobrol lagi dengan Ibu. Oke, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya kalau begitu. Kita ketemu lagi nanti di pembelajaran kita ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Salamah dan Ibu Yunita yang telah berperan sebagai coach dan coachee di dalam kasus yang kedua. Selanjutnya kami minta kesediaan Ibu Ilfah untuk memberi pengamatan. Baik, saya akan menjelaskan pengamatan saya yang telah saya amati tadi, kasus coaching yang dilakukan oleh Bu ya. Dalam tujuan penyampaian coach itu sebenarnya itu sudah terbuka, juga dapat menyampaikan tujuannya yang hendak ingin disampaikan dengan jelas. Indikasinya pertanyaan sudah terbuka untuk mengeksplor posisi, memberikan respon dengan lancar dan segala sesuatu yang dianggap bermasalah pada coaching. Dan kemudian dari segi rencana aksi, coach keputusan mandiri dari coaching, misalnya ya memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri dari coaching, dan coach juga membuat coaching spesifik ya. Contohnya di sini seperti dia akan menghubungi Bu Fauzi, akan menanyakan langsung tentang apa yang terjadi, tentang permasalahan nilai yang mungkin berpengaruh karena tidak mengikuti les privatnya. Kemudian yang terakhir, dalam bentuk tanggung jawab, coach juga mengarahkan coaching untuk membangun komitmen. Coaching sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dan berbasis kita. Di sini komitmennya itu ingin berjumpa dengan ibu tentang dan juga meningkatkan pelajaran serta meminta dan
ingin meminta bantuan dari kawan-kawan yang sudah mengikuti les privat. Yaitu demikian pengamatan dari saya. Terima kasih pada Ibu Ilfah yang telah memberikan pengamatan kepada dua rekan kita tentang kasus kedua. Jadi saya selaku moderator ataupun host mengundurkan diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan memulai proses coaching untuk kasus ketiga, yaitu di mana Pak Saiful akan berperan sebagai coach dan Ibu Ulfah sebagai coachnya. Juga ada Ibu Salamah sebagai pengamat. Sebelum kita lanjut, saya akan membacakan kasus ketiganya. Ada seorang rekan Anda yang bercerita bahwa dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kemudian yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan saat ini. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan bahwasanya ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana sikap Anda menyikapi hal ini? Baik, sebagai coach dan coach, silakan. Assalamualaikum Bu Ilfah, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Saiful. Ini Pak, kabar saya baik Pak. Bu Ilfah katanya kemarin mau cerita sesuatu sama saya. Apa ada waktu Bu hari ini? Iya betul Pak. Saya kan lihat sama Bapak terkait masalah supervisi kemarin Pak. Saya kena teguran Kita cerita di kantor aja ya Bu ya. Baik Pak, boleh. Kita masuk ke kantor aja Bu. Boleh Pak. Ya silakan Bu Ilfah, apa mau diceritakan? Ini Pak, kemarin baru aja lihat supervisi. Nah, saat karena menggunakan buku teks sangat saat mengajar. Nah, di sini Pak, ternyata pengawas itu melaporkan saya kepada kepala sekolah. Jadi saya ditegur dari tadi. Maka dari itu Pak, saya minta solusi dari Bapak, ingin curhat sama Bapak. Oh gitu ya Bu. Tapi kan Ibu walaupun tanpa buku teks mengajar, tapi Ibu sudah bagus mengajar karena Ibu pakai metode lain ya kan Bu? Benar Pak, benar sekali. Tadi di saat saya belajar, Ya Bu, kira-kira pada akhir pertemuan diskusi kita nanti apa yang ingin Ibu harapkan? begini Pak, menyelesaikan masalah supervisi saya. Kan saat saya mengajar tadi, saya tidak melenceng daripada kurikulum loh Pak. Saya ingin menjelaskan bahwasan saya mengajar itu sudah sesuai dengan kurikulum. Cuma saya tidak menggunakan buku teks. Itu saja permasalahannya Pak. Tapi sudah siapkan segala sesuatunya Pak. Saya sih ingin menjelaskan secara langsung kepada pengawas saya itu terkait tentang respon saya tadi tidak menggunakan buku teks ya Pak ya. Saya langsung memberi jawaban dengan spontan saya tentang pembelajaran saya tersebut tadi. Iya Bu, padahal kan Bu Ilfah itu sudah bagus sistem Ibu mengajar tanpa buku teks.
Ibu sudah mencoba memanfaatkan lingkungan sekitar, membangun potensi yang Ibu miliki, dan nanti ketika mengajar Ibu tanpa buku teks, tidak siswanya tidak merasa mengeluh. Ini Pak ya, selama saya mengajar tidak menggunakan teks, alhamdulillah siswa itu tidak pernah mengeluh dan mungkin tidak ada hambatan dan kendala di saat saya mengajar. Bahkan saya mengajar menggunakan referensi-referensi yang lain dan saya jadikan satu poin. Nah, di poin-poin itu saya mengajar melalui poin, saya jelaskan materi yang akan saya bahas. Seperti itu Pak cara ngajar saya. Berarti anak-anak tidak mengeluh ya Bu ya? Itu sungguh luar biasa Bu. Berarti Bu, hasil belajaran Ibu selama ini tanpa buku teks bagaimana Bu? Hasilnya baik, anak-anak juga semangat dalam belajar. Apalagi pelajaran yang saya ampu ini bahasa Indonesia. Biasanya kena itu kalau bahasa Indonesia jam terakhir Pak. Kalau kita hanya menggunakan buku teks mungkin anak jenuh ya Pak ya, jenuh di kelas, jenuh, bosan, rasa ngantuk bisa jadi. Jadi kalau kita hanya terpaut dengan buku teks, anak-anak langsung bilang, sudah lapar Bu, sudah siang kan itu. Jadi saya ubah metode saya untuk membuat metode yang baru menggunakan PowerPoint, gitu Pak. Iya Bu, berarti intinya Bu, anak-anak itu senang dengan metode yang Ibu gunakan tanpa mengeluh dan hasilnya sangat memuaskan ya Bu. Alhamdulillah Pak, hasilnya sangat memuaskan. Nah, begini Bu, kira-kira Ibu mau menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana Bu? Saya ingin Bapak menolong saya. Makanya saya suruh sama Bapak. Saya ingin minta solusi dari Bapak. Setidaknya Bapak sudah itu kronologis kejadian masalah saya ini Pak. Jadi saya kan sudah curhat sama Bapak gitu masalah saya. Karena saya setiap mengajar itu pasti sudah membuat perangkat pembelajaran, mulai dari PPT, sumber bahan lainnya, serta sumber-sumber yang saya kaitkan dari buku-buku yang lain saya jadikan satu poin-poin gitu Pak. Nah, dari itu saya pengen Bapak menolong saya berjumpa dengan kepala sekolah gitu Pak. Tidak ada tambahan lah dari Bapak itu Pak, maksud saya. Ya Bu, berarti Bu itu udah sangat bagus. Ibu ada rencana ingin berjumpa dengan kepala sekolah, ingin menjelaskan kronologi Ibu. Kenapa Ibu nggak pakai buku teks? Rencananya kapan Bu mau jumpa kepala sekolah? Rencananya secepatnya Pak. Namun sebelum saya menjumpa dengan kepala sekolah, terlebih dahulu saya berjumpa dengan kurikulum dulu Pak. Saya beritahu kurikulum bahwa supervisi tadi saya sudah siapkan segala sesuatunya, setidaknya ada tambahan nanti motivasi dorongan dari kurikulum gitu Pak. Ya bagus Bu, berarti udah tahu apa yang akan Ibu lakukan, ya kan? Setelah itu Ibu akan menjumpai dengan kepala sekolah. Insya Allah saya akan membantu Ibu dalam menjelaskan kronologi dengan kepala sekolah. Jadi apapun yang Ibu lakukan di sekolah ini, kami sebagai guru tetap mendukung yang namanya sifat positif, di mana Ibu sudah memanfaatkan potensi yang ada, mengembangkan ilmu Ibu tanpa menggunakan teks, itu sungguh luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu ini terapkan di sekolah juga bisa kita implementasikan ke guru-guru lain, Bu. Jadi insya Allah kami siap membantu Ibu. Ada yang lain Bu yang mungkin komitmen Ibu kepada kami? Ya, saya inginkan Pak di sekolah kita yang kita ngajar ini, saya ingin ada dukungan loh Pak dari kepala sekolah terkait permasalahan supervisi saya ini. Setidaknya gini Pak, rekan di sini tidak maksudnya melihat sebelah mata ke saya karena terkait acara supervisi kemarin mungkin saya salah karena saya tidak menggunakan buku teks, bahkan saya dengan langsung dengan argumentasi saya langsung menimpali secara responnya secara spontan ke pengawas, bahkan kan tidak hanya menurut buku teks saja kita bisa mengajar, dengan sumber-sumber yang lainnya kan juga bisa. Yang penting jangan lebih daripada melenceng daripada kurikulum kan gitu. Dan saya juga ingin meluruskan mengenai permasalahan saya ini Pak, supaya tidak terjadi miskomunikasi gitu Pak.
dengan teman-teman saya, dengan rekan-rekan saya. Jadi saya butuh dukungan dari kepala sekolah, Pak, untuk menyampaikan langsung Ya. oleh kepala sekolah kepada teman-teman saya. Saya butuh dukungan moral dan motivasi rekan sejawat. Itu aja, Pak. Ya Bu. Insya Allah kami dari guru akan siap mendukung Ibu, menjelaskan sama kepala sekolah. Jadi intinya Bu, pertemuan kita kali ini kami selaku guru tetap mendukung Ibu. Insya Allah nanti kita akan mencoba sama-sama kepala sekolah. Dan terima kasih Bu Ilfa sudah mau bercerita kronologi kenapa Bu Ilfa nggak memakai buku teks. Terima kasih banyak, Pak. Sebenarnya saya yang harus berterima kasih sama Bapak karena Bapak udah mau mendengar curhat saya, Pak, ya, udah mau meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya. Saya minta maaf karena sudah mau membuang banyak waktu Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Saya ada jam di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan kita Pak Saiful dan yang sudah melakukan proses coaching dengan baik sekali. Untuk saat ini berikan waktu kepada Ibu Salamah selaku pengamat untuk memberikan umpan balik dari hasil observasinya. Silakan Bu Salamah. Terima kasih Bu Nita. Baiklah, saya akan memberi umpan balik kepada kedua coach dan coachee. Yang pertama, coachnya sudah baik menyampaikan pembukaan dengan coachee, dan coachee dapat menyampaikan tujuan dengan benar, terinci dan jelas. Kemudian, dari segi identifikasinya, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga coachnya dapat memberikan jawaban dengan lancar. Kemudian, untuk rencana aksinya, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coachnya dapat mengambil suatu keputusan yang mandiri. Coachnya sudah bisa mengambil keputusan secara mandiri. Kemudian, coach juga sudah dapat membuat coach mengeksplorasikan jawaban sehingga jawabannya itu menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian, tanggung jawab yang dibangun oleh coach juga sudah mengarahkan coachnya untuk membuat suatu komitmen, sehingga coach sendiri sudah mampu membuat komitmen secara mandiri, yaitu coachnya akan menjumpai kepala sekolah terlebih dahulu kurikulumnya untuk memperjelas permasalahannya sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara sesama guru. Di sini saya rasa segitu pengamatan yang saya amati dari kedua coach dan coachee. Terima kasih Bu Nita. Baik, terima kasih Bu Salamah yang sudah memberikan umpan balik kepada kedua teman kita. Untuk kasus ketiga ini sudah selesai ya proses coaching dari latihan kita hari ini. Berarti semoga dari apa yang sudah kita praktekkan hari ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita sama-sama terapkan di sekolah bersama rekan sejawat, anak didik kita dan lingkungan di sekolah kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian untuk kasus ketiga ini saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.